Sah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Presiden Prabowo ikut berbicara soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jakarta. Pernyataan ini dilontarkan setelah maraknya tudingan ijazah palsu Jokowi. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi hingga kini terus bergulir. Hari ini keluarga Presiden ke-7 RI memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Kedatangan mereka ditemani oleh kuasa hukum Jokowi. Mereka datang untuk menyerahkan sejumlah dokumen, diantaranya ijazah asli milik Jokowi. Sementara itu pada Kamis 8 Mei kemarin, Bareskrim Polri mendatangi Polresta Surakarta, Jawa Tengah untuk mengambil sampel 7 ijazah rekan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding. Presiden ke-7 RI Joko Widodo sendiri telah melaporkan 5 orang atas tudingan ijazah palsu miliknya. Laporan dilakukan di Polda Metro Jaya. Jokowi beralasan laporan dilakukan karena dirinya merasa terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tia Suma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia harus swasembada BBM. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan kelapa sawit. Di sisi lain, Kejaksaan Agung kembali mengungkap kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang lahan kelapa sawit. Nilainya pun tak main-main, mencapai 73,9 triliun rupiah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemerintahan Presiden Prabowo akan memaksimalkan kelapa sawit untuk memenuhi minyak dalam negeri. Lahan kelapa sawit milik Duta Palma, perusahaan yang terlibat dalam kasus mega korupsi, pun diambil alih oleh pemerintah. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Di depan Purnawirawan TNI, Presiden Prabowo menyoroti lahan kelapa sawit. Presiden menilai kelapa sawit bisa membantu Indonesia mencapai swasembada BBM. Negara kita sesungguhnya tidak perlu impor BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu, kita impor BBM hampir 40 miliar dolar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu impor. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM. Di sisi lain, mega korupsi kelapa sawit terjadi di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan pun tak main-main, yaitu mencapai 73,9 triliun rupiah. Kasus korupsi ini melibatkan sejumlah korporasi besar di Indonesia, salah satunya adalah Duta Palma Group. Akibat korupsi ini, Kejaksaan Agung menyita lahan milik Duta Palma Group. Sekitar 216 hektar lahan telah diserahkan kepada perusahaan yang berada di bawah BUMN. Hasil sitaan
Kejaksaan untuk PT Duta Palma. Ini luasannya sekarang sekitar 200 luasannya sekitar 200.000 hektar, dan kami dari tim penyidik itu akan mengupayakan bahwa aset ini supaya bisa sementara untuk penitipannya kami akan serahkan ke Pak Menteri BUMN. Kelapa sawit menjadi komoditas yang dicari-cari di berbagai negara. Dari kelapa sawit bisa dihasilkan sekitar 60 produk turunan seperti minyak goreng dan BBM. Namun saat ini pemanfaatan kelapa sawit belum maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai senilai 479 miliar rupiah dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang lahan kelapa sawit. Berarti ini sesi selebrasi. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 dengan total nilai sebesar Rp479.079.149.148 disita penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group. Jumlah uang ini sekaligus menambah total kerugian negara yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group. Sebelumnya, kerugian akibat korupsi yang dilakukan oleh perusahaan korporasi yang sama mencapai Rp73,9 triliun. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama di tahun 2025 melambat ke 4,87%, bahkan lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2024. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 2025 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan adalah Rp3.264,5 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara key to key, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2024. Pada tahun 2022, pertumbuhan kuartal 1 ekonomi Indonesia mencapai 5%. Sementara pada tahun 2023 mencapai 5,04%. Di kuartal pertama tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11%. Sementara di kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi 4,87% atau di bawah 5%. Berdasarkan data ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2025 terendah sejak tahun 2022. Sementara itu sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan di kuartal pertama pendapatan negara baru 17,2% dari target. APBN Indonesia pun defisit 104 triliun rupiah. Dalam laporan APBN periode 2025, Kementerian Keuangan mencatatkan pendapatan negara berhasil dikumpulkan sebesar 200 triliun rupiah. Hal ini membuat pendapatan negara di 3 bulan pertama 2025 tercatat mencapai 516,1 triliun rupiah atau baru 17,2% dari target. Pendapatan terbesar berawal dari penerimaan pajak sebesar 322,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target. Sementara belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai 620,3 triliun rupiah atau 17,1% dari pagu APBN 2025. Belanja pemerintah pusat sendiri mencapai sebesar 413,2 triliun rupiah.
Indonesia terus harus fokus menggunakan APBN. APBN ini berfungsi baik dari sisi insentif, baik dari sisi belanja, baik dari sisi investasi, dari resiko, itu banyak yang mengandalkan. Karena kita perlu menjaga bersama-sama. To be very frank ya, dunia sedang tidak pasti. The only thing adalah di Indonesia sendiri kita harus bersama-sama saling ikut menjaga dan memperkuat. Dengan demikian, posisi APBN sampai 31 Maret 2025 mengalami defisit sebesar 104,2 triliun rupiah atau 0,43% terhadap produk domestik bruto. Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Namun Menteri Keuangan menekankan defisit ini masih sesuai desain APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia tegaskan mengirimkan anak nakal ke barak militer tidak melanggar HAM. Selengkapnya hanya di iNews.